afqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Bapak Sudarmono selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Magelang, yang kami hormati Bapak Agung Darto, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara berbagi praktik baik 7 jurus Deka Hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Murtiningsih dengan jurus Kenali Potensi dan Kelola Emosi. Perkenalkan, nama saya Celia Wijaya Putri yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Fasilitator Nasional Ibu Tri Pujiati, yang saya hormati perwakilan dari SMP 3 Bapak Sudarmono selaku Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MDDK, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir, perwakilan nantinya juga bahwa ilmu ini juga nanti tidak menjadi domain dari guru BK saja, tapi bisa kita saling bahu-membahu ya untuk mendampingi anak-anak dengan ilmu yang akan nanti dibagikan kepada kita. Harapan saya untuk supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Ketika yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendidikan yang saya ketuakan yang telah mengikuti pelatihan jurus ilmu Deka Hebat, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri Magelang yang juga kami hormati. Yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT pada pagi acara ini. Kita hadir itu 2, tapi fasilitas yang 1 tadi sejak kemarin sudah WA dan kemarin juga teleponan dengan saya sudah ada di Salatiga, tapi pagi tadi setengah 4 mengabari saya ibunya Buworo Sedo sehingga tidak bisa, tetapi Ibu Tri sudah di Magelang tadi malam dan Salatiga sudah 1 jurus saja. Nanti yang lainnya saya di PPT saya modul saya pakai TKB pokoknya sinau diri lomo ya gitu ya. Jadi nanti saya akan memberi contohnya itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkanlah saya geser agak kesini sedikit gitu ya Pak Polda sama Bu Ana, terdiikuti ya Pak.
remaja kita memang sedang bertumbuh, dan pertumbuhannya itu karena anak zamannya yang berbeda itu, kita mempunyai andil peranan yang paling penting, krusial, karena anak tumbuh dalam keluarga, lalu yang kedua di sekolah. Maka generasi kita ini nanti di bawah kita ini menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Ya, zaman saya kecil ya, zaman saya SMP itu nak wis ngerti guru BK sampai saiki yo. Guru BK begini ya Mas Bagus ya. Tetapi sudah lebih longgar. Ada anak takut, ada anak bermasalah sudah lari ke tempat BK. Masih mencari. Sekarang itu pengalaman saya menarik kajian tugas. Tapi tidak hanya memarahi, tapi juga benar-benar membawa anak kita ini tumbuh yang berkualitas. Lanjut. Dengan materi yang solid, pengemasan yang menarik, jangkauan yang luas, mudah-mudahan murid-murid di Indonesia mendapat pelayanan BK berkualitas sehingga mereka bisa tumbuh, bukan hanya diorek-orek, dirunyet-runyet di orang pokok, aja disuasa, ngajar seperti ini ya, dirunyet-runyet, diuntel-untel, atau dihalus-halus di orang pokok, ya. Dengarkan cerita saya. Ada seorang anak bernama si Corah. Corah ini, maaf, Corah ini seorang anak yang kakinya cacat satu. Yang satu waktu dari dia kena polio, kakinya mengecil satu. Sampah plastik yang nanti akan dijual lagi, karena bapaknya ini seorang pemulung. Si Corah ini jalan tertatih-tatih, dia membawa kantong, lalu dia mengambil. Ada temannya. Corah, kamu sedang apa? Saya membantu ayah mengumpulkan sampah plastik. Ya tak bantu. Akhirnya temannya itu membantu. Tapi tiba-tiba ada rombongan 3 anak. Hei Corah, si pincang. Karena kamu pincangnya sudah dari Allah, sudah tidak apa-apa tak bantu. Akhirnya Corah dengan air mata, dia mengambil barangnya, dia bertatih-tatih, dan dia jalan pulang. Pagi itu, setelah pagi kemudian, Corah dengan membawa tasnya di ransel, dia jalan lagi mau menuju sekolah. Lewat temannya tadi, si pincang mau sekolah, si pincang mau sekolah. Si Corah tidak marah, tapi dia hanya menangis. Dia jalan sampai menangis sampai di depan kelasnya. Tapi teman-temannya bukan satu jadi kakinya 3. Binatang tidak punya kaki 3, tapi dia kakinya 3. Terus misalkan sampai ada bapak ibu guru datang. Ada apa ini kelas orang lain? Dia itu tidak merasa salah temannya tadi. Saya merasa karena si Corah itu kena penyakit polio dan kakinya pincang, sebelahnya kecil sambil akhirnya berjalan untuk memakai tongkat. Saya sudah merasa iba duluan melihat kondisi Corah itu dan karena takdir itu kenyataan itu tidak diinginkan, ditawarkan kepada kita juga tidak ada yang mau memilih, itu juga tidak ada yang ingin gitu, karena kondisinya sudah terjadi seperti itu. Saya merasakan penderitaan yang luar biasa. Saya mudah ternyuh dan mudah sedih. Jadi ketika ada orang yang marah membuli saya juga merasa sadar diri karena mungkin itu. Jadi, tapi ketika saya mendengarkan cerita dari ibu tadi, memang ada rasa kasihan ya terhadap anak yang si Corah yang di ya jadi sempat kasihan dan mungkin ada sikap sebenarnya dari anak. Tapi saya sempat gemes juga
karena dari sikap anak-anak jadi kok ibu sudah merasa tidak rela kalau ada anaknya tidak dalam keadaan seperti itu, kemudian ejek-ejek di rumah di depan jadi bukan saya ini terus. Sangat bagus sekali ya Bu Murti ya, Bu Maya sudah bisa mengenali diri Bu Maya sendiri, baik itu secara emosi, kemudian potensi, kelebihan dan kekurangan. Untuk yang si Corah tadi, saya juga iba ya Bu ya, dan juga gemes sama seperti Bu Irna. Jadi rasanya itu campur aduk. Kenapa anak yang malang seperti itu diejek-ejeknya dengan anak yang siapa ya? Bu Irna? Oh betul. Silakan kamu yang bikin. Nah, sebenarnya kalau dari cerita Bu Murti dari si Corah itu sebenarnya saya bingung ya, kenapa anak-anak seperti yang dari poli itu kenapa dia tidak mau melakukan, kenapa dia hanya terpuruk, kenapa tidak melakukan ke gurunya dengan cara dia melawan seperti itu. Mungkin ada kemungkinan kecil tidak di seperti itu, kadang kenapa kamu cuma merasa aku bingung, dia merasa seperti aku kan ini dia aku nanti daya upaya dia tidak bisa mungkin sebenarnya gemes antara dua-duanya sih. Saya tidak tahu ya, mungkin kalau ceritanya dia seperti itu gemes ya, tapi saya nggak tahu, nggak bisa melawan dengan kertas yang mana ya kasihan ya, kenapa kamu nggak mau melawan, jadi sebenarnya kok emang banget sih kalau sama-sama manusia sebenarnya gitu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Ini termasuk Apa Pak? saya Untuk mau sedikit Iya. untuk mengekspresikan bagaimana perasaan saya ketika mendengar ceritanya Bu Murti. Seperti saya melihat film ya, berarti ada seorang dengan kondisi tubuhnya yang demikian, mendapat perlakuan atau pemberian dari teman-temannya yang sebenarnya kan selembut-lembutnya hati kita. Bu, saya berdengar kan ya, artinya lembut saya juga sebenarnya sudah lembut sekali. Ini sambutan saya ini sudah mungkin ada ekspresi ada gemes ya, seperti sama Agak menyala. manusia punya hati lembut, tetapi ketika melihat peristiwa yang demikian ya ada perasaan gemes, ada perasaan senang. Dalam prinsip pengajaran dengan 7 jurus ini, kita mengajar dengan arka istilahnya. Apa itu arka? Yaitu yang pertama aktivitas. Tadi Bapak Ibu Bapak sudah baca aktivitas ya. Mendengarkan, mengambil reaksi, meremas kertas atau di pojok diculur sedikit ya. Atau Bapak Ibu melihat wajah dengan kok mesake gitu ya. Nah itu aktivitas kita. Lalu pada waktu Bapak Ibu saya ajak maju untuk menceritakan, berarti itu refleksi dari pengajaran yang saya sampaikan ya. Nah lalu yang ketiga ini adalah konseptual. Saya akan menjelaskan. Becak itu berarti ya. Kemudian kalau mobil nanti 4 ya. Yang dikehendaki Bu Murti nanti berkumpulnya jadi 3 kelompok saja ya. Oke, jadi nanti saya akan bernyanyi. Ketika nanti saya bilang sepeda, nanti Bapak Ibu dua-dua. Ketika saya bilang becak, nanti bertiga-tiga. Bisa dipahami? Bisa ya. Berdiri senang, duduk ya duduk ya. Duduk senang, bertepuk tangan mencari teman. Berdiri senang, duduk senang, bertepuk tangan mencari teman. Becak. Berdiri senang, bertepuk senang, berputar-putar mencari teman. Berdiri senang, berputar senang, berputar-putar mencari teman. Sekarang mobil. Ya, sudah ini sudah terbentuk 3 kelompok tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Marah dengan petir. Ya, kemarin waktu saya praktek di kelas, marah itu wajah
tulisan di sini. Silahkan dengan bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu tadi dituliskan, diekspresikan di mana nanti silahkan ditempel. Monggo. Ya ditulis tadi. Tapi satu kelompok ya, satu kelompok mau ditempel di mana? Satu kelompok sama, harus kompak. Ada ini satu kelompok sama atau Oh kan di situ. Ngerti? Ya. Yang diekspresikan itu tentang cerita tadi atau Juga pengalaman hari ini toh, cerita tadi juga hari ini kegiatan ini kan ada mendengarkan pembelajaran, sampaikan ungkapan perasaan, terus ditempel di sana. monggo bagi yang sudah bisa ditempel mau. Kok sama? Banyak nilai di mana? Gembira, pernah, oh ya. Ya. Kami dari kelompok ini memilih papan cuaca emosi di tenang. Ya. Karena alasan kami yang pertama tadi adalah hanya sebuah cerita. Ketika itu cerita tentunya berbeda dengan ketika kita menghadapi nyata. Dan cerita itu akan bisa menarik emosi kita atau tidak tergantung juga dari bagaimana si pembawa cerita mengekspresikan cerita itu, sehingga kita tertarik atau tidak emosinya. Nah, di situ kan terpengaruh. Kemudian ada beberapa yang kami pilih. Pertama, gembira. Itu kami bergembira dengan kegiatan ini karena pertama dikemas sangat cantik ya Bu ya. Kemudian sangat interaktif ceritanya Bu Murti. Kemudian kami ada yang memilih marah karena tadi cerita yang disampaikan Bu Murti itu sangat menarik emosi kami ya Bu ya, sampai rasanya gemes. Dan percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena setelah mendapatkan materi dari kegiatan ini, kami merasa percaya diri untuk lebih mengenali siswa kami dan bagaimana memberikan sesuai kebutuhan siswa kami, menangani anak-anak, konseling dan sebagainya. Kami merasa percaya diri setelah mendapatkan materi dari kegiatan ini. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Karena pada hari ini perasaan kami, emosi kami sangat gembira sekali, sangat senang. Yang pertama, kami mendapatkan tambahan ilmu, kami juga bisa mengupgrade diri, mana yang kekurangan kami, kelemahan kami dan harus memperbaiki diri. Dengan kegiatan hari ini perasaan kami, emosi kami merasa senang dan gembira. Dan untuk berkaitan dengan tadi cerita yang sudah disampaikan, itu kan memang hanya sebatas cerita, jadi kita tidak mengertinya, jadi kita menganggapnya itu kita hari ini disimpulkan Konsistensi,
MC kepada Ibu Tri kami persilahkan. Terima kasih Mbak Celia. Selamat pagi Bapak Ibu. Rekan-rekan semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kok tergantung. Santai ya Pak G. Izin di sini perkenalkan nama saya Putri Bujati Soleha. Saya juga sama Bapak Ibu, saya guru TK dari SMP 13 Jakarta. Izin di sini sebenarnya kita tadi sudah disampaikan sama Bu Sri, terusnya Bu Woro, cuma karena Bu Woro hari ini Kodarwo ibunya meninggal, jadi sudah disampaikan panjang lebar sama Bu Sri. Di sini kami memang tugasnya dari masa itu menuju ke sini untuk supervisi ya. Jadi saat itu Bu Sri sudah mendapat pelatihan di BPTK selama berapa nih? 4 hari. Kemudian setelah dari itu kan harus ada tugas-tugas. Mungkin dari di sini ada beberapa ibu yang juga seperti ini nih, yang kalau guru mata itu namanya pembelajaran mendadak nih. Ada nggih, sami mungkin nggih, ada. Jadi kalau mungkin PM itu berapa bulan gitu, online gitu nggih. Nah kalau di BK itu setelah kemarin pelatihan selama 1 bulan harus mengimplementasikan 7 jurus BK hebat kepada yang minggu pertama kepada siswa, untuk siswa Bapak Ibu, yang kedua itu mungkin untuk sistem seperti itu. Kemudian tujuannya apa tuh, kenapa kok harus 7 jurus BK hebat begini Bapak Ibu. Jadi program dari pemerintah itu Pak Menteri sekarang itu jadi untuk penguatan karakter murid kita, yang mana murid kita itu sekarang sementara guru BK itu jumlahnya terbatas apalagi mungkin tahun 2025-2026 ini atau yang berapa tahun ini kan banyak yang pensiun seperti itu. Nah itu nggak memenuhi, makanya kemarin dari pemerintah itu melatih guru BK sebanyak salah satunya itu jadi fasilitator daerah juga harus mendesainasikan sama guru SD gitu, istilahnya seperti itu. Nah seperti itu karena memang tanggung jawab kita sebagai guru kan gak cuma secara akademik saja gitu Bapak Ibu, jadi juga secara emosional karakternya, dari mana sekarang karakter kita seperti itu. Mari kita sama-sama tetap optimis untuk membangun supaya guru kita itu tadi emosinya nggak gampang emosi ya, jadi Guru yang hebat ya Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara berbagi praktik baik. Kami harap ilmu dan semangat yang kita peroleh hari ini menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada peserta didik di sekolah masing-masing. Saya Celia Wijaya Putri selalu membawa acara kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.